Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam Pancasila. Anak-anak yang berbahagia, di video kali ini saya akan membahas materi PPKN untuk kelas 8 dengan tema menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Baik, yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi nilai-nilai Pancasila itu memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lainnya. Apa saja karakteristik tersebut? Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Maksud dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu mengandung pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Jadi melalui sila ini diharapkan semua warga negara Indonesia itu bisa memiliki satu Tuhan atau satu agama yang dipercayainya. Adapun perwujudan dari sila ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu bisa berupa mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari sila kedua ini mengandung pengakuan terhadap kesamaan derajat manusia. Jadi melalui sila kedua ini diharapkan semua warga negara Indonesia itu bisa mengakui kesamaan derajat. Jadi tidak ada yang membedakan satu sama lain, harus sadar bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan, negara maupun di mata orang lain. Adapun perwujudan dari sila kedua ini yaitu bisa berupa dengan sikap toleransi, saling menghargai, saling menolong dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia ini mengandung makna bahwa semua warga negara Indonesia itu harus selalu mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun perwujudan dari sila ketiga ini bisa berupa upaya membela negara atau rela berkorban, mencintai produk dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini mengandung pengertian bahwa semua warga negara Indonesia itu harus selalu mengutamakan demokrasi dengan asas musyawarah atau kekeluargaan. Adapun perwujudan dari sila keempat ini bisa dilaksanakan dengan cara menghargai pendapat orang lain, menerima hasil keputusan musyawarah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan perwujudan dari sila kelima ini bisa dilakukan dengan cara kita rajin melaksanakan gotong royong, kita berusaha untuk tidak merusak fasilitas umum, kita berusaha untuk selalu menghargai karya orang lain dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana cara mempertahankan Pancasila. Di sini ada 3 cara dalam mempertahankan Pancasila, yaitu yang pertama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jelas, karena sesuatu hal itu bisa awet, bisa langgeng apabila ada yang melaksanakannya. Ya, seperti dengan agama, kalau agama itu tidak ada yang menganut, maka agama tersebut lama-kelamaan akan hilang. Sama dengan Pancasila. Jika semua warga negara Indonesia itu tidak mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila lagi, maka Pancasila akan lenyap juga, akan hilang juga. Sehingga salah satu cara untuk mempertahankan Pancasila yaitu yang pertama dan yang paling utama yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, tidak menghapus dan mengubah Pancasila. Jelas ya.
Ini tidak perlu saya jelaskan lagi, mungkin kalian juga sudah jelas. Kemudian yang ketiga, dengan mempertahankan NKRI. NKRI ini erat kaitannya dengan Pancasila. Karena mempertahankan NKRI sama dengan mempertahankan Pancasila. Sebaliknya, menghancurkan NKRI itu sama juga menghancurkan Pancasila. Ya. Jadi itulah ketiga cara dalam mempertahankan Pancasila. Kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini ada 4 lingkungan yang dimana di dalam lingkungan ini kita harus selalu berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu dengan mematuhi atau patuh terhadap orang tua. Kemudian kita juga harus membiasakan demokrasi di dalam keluarga, misal dalam menentukan tempat berwisata itu juga harus didiskusikan antara orang tua dengan anak ya. Jadi di situ ada proses demokrasi. Kemudian dalam lingkungan sekolah, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah ini yaitu bisa dengan mematuhi tata tertib sekolah ya, berangkat sekolah itu yang tepat waktu, disiplin, selalu mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian dalam lingkungan pergaulan kita bisa membiasakan perilaku sesuai Pancasila dengan cara kita menghargai pendapat teman kita sendiri, tidak membeda-bedakan teman dan mau bergabung dengan semua teman ya, intinya tidak membeda-bedakan teman. Kemudian yang keempat dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat ini bisa kita biasakan perilaku sesuai Pancasila dengan cara dengan tidak mengganggu ibadah orang lain atau dengan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di materi kita kali ini. Saya harap materi yang tadi saya sampaikan bisa kalian pahami dengan jelas dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, salam cerdas, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.